Assalamualaikum anak solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik dan sehat ya di rumah. Dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan Bu Ida di Sentra Art dan Sains. Kali ini kita akan belajar mengenal benda padat dan benda cair. Ada yang tahu nggak solih solihah? Apa ya benda padat itu? Ada yang tahu nggak? Nah, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan isi tetap. Kira-kira apa ya contohnya? Benda ini memiliki bentuk dan isi tetap. Nah, kalian untuk memudahkan mengenalinya ada ciri-cirinya loh. Ciri-cirinya adalah bentuknya tetap. Ketika dipindahkan, benda ini tidak berubah ukurannya. Dan ketika dipindahkan juga tidak memerlukan wadah. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak anak solih-solihah? Kita ada contohnya ya. Nih, contoh benda padat adalah meja, kursi. Nah, Bu Guru mau bertanya nih, meja ini bentuknya tetap atau tidak? Jika kita pindahkan, apakah berubah meja ini atau tidak? Ya, meja ini tidak berubah ketika dia pindahkan, tetap seperti meja dan ukurannya pun tidak berubah, tidak menjadi kecil ataupun menjadi besar. Kursi juga sama. Nah, itulah contoh benda padat. Ada lagi, sekarang kalian punya tas. Tas adalah contoh benda padat. Ada peralatan sekolah, ada penggaris, ada pensil, ada penghapus. Itu adalah contoh benda padat. Buku juga termasuk contoh benda padat. Di rumah misalkan ada apa? Oh, di rumah aku punya lemari. Oh, itu benda padat. Ada jam dinding juga. Aku punya bola. Itu termasuk benda padat. Banyak ya contohnya. Bu Guru hanya memberikan beberapa contoh ya. Kalian sudah tahu ciri-cirinya, kalian bisa mengenali apakah itu benda padat atau bukan ya. Nah, sekarang benda cair. Ada yang tahu nggak apa ya benda cair itu? Ada yang tahu nggak benda cair itu apa? Benda cair adalah benda yang dapat berubah bentuknya mengikuti bentuk dan tempatnya. Kira-kira apa ya? Benda ini akan berubah bentuknya mengikuti bentuk dan tempatnya. Kita lihat ciri-cirinya ya. Kalau kalian tahu ciri-cirinya, pasti kalian bisa mengenalinya benda ini benda padat atau benda cair. Nah, benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah. Dan dia memerlukan tempat atau wadah. Ketika dipindahkan, ukurannya akan berubah. Dan bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kira-kira apa ya? Tadi kan kalau benda padat kan isinya tetap nih. Bentuknya tetap, ukurannya juga tetap. Kalau benda cair itu berubah-ubah, berarti selain yang tadi ya contohnya. Kita lihat ya. Ini ada beberapa contoh benda cair ya. Ini contohnya air. Kalian tahu kan air? Nah, air ini kalau di dalam botol nih, bentuknya seperti apa? Seperti botol. Nah, ketika kalian tuang ke dalam gelas, air ini akan berubah menjadi apa bentuknya? Menjadi gelas. Apakah isinya sama? Dia akan berubah. Jadi, bentuk dan isinya pun dia akan berubah ukurannya ya. Ukuran dan bentuknya akan berubah. Contoh lain adalah air teh. Terus susu. Nah, susu juga. Susu kita bikin nih di dalam teko nih. Susu bentuknya seperti apa? Di teko ya. Ketika dituang ke dalam gelas, susunya berubah menjadi apa? Bentuknya menjadi seperti gelas dan ukurannya pun berubah. Sirup termasuk contoh benda cair ya. Ada minyak, ada kecap, dan masih banyak lagi ya. Mungkin kalian di rumah punya saus, itu juga termasuk benda cair. Nah, kalian sudah tahu sekarang yang termasuk benda cair itu apa, termasuk benda padat itu apa. Nah, sekarang tugas dari Bu Ida. Sebutkan masing-masing 3 contoh benda cair dan 3 contoh benda padat. Kalian kirim voice note ke Bu Ida ya. Sekian dari Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak solih-solihah. TKCMS, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Yes!